Setelah bertarung dalam Pilpres 2024, calon wakil presiden Mahfud MD mulai beraktivitas kembali. Pagi tadi, mantan Menko Polhukam ini berolahraga dan menyapa para penggemarnya di kawasan GBK. Meski belum memastikan akan maju di Pilkada DKI Jakarta, dukungan untuk Ridwan Kamil terus berdatangan. Selain dari Partai Golkar, beberapa politisi Partai Gerindra merespon positif majunya RK di Pilkada DKI. Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentunya dengan kabar seputar Pemilu 2024. Bersama saya, Sira Safira, inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sholat Jumat bersama di masjid sekitar JIS. Keduanya kompak melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami Nurul Huda, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebelum sholat, baik Anies maupun Muhaimin sempat menyapa warga yang berada di sekitar masjid. Seusai sholat Jumat, Anies hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga di sekitar masjid karena pada saat kampanye akbar lalu, warga di sekitar masjid ini dengan sukarela mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjadikan rumahnya untuk berteduh dari guyuran hujan. Sekaligus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga di kampung ini yang pada saat kampanye terakhir di JIS mereka menjadi tuan rumah. Tidak terbilang lagi jumlahnya berapa, puluhan ribu yang berada di kampung ini ditampung seperti tamu oleh warga di sini. Ketika hujan mereka dibukakan pintu, masuk ke rumah, tinggal di dalam rumah, berteduh dalam rumah, disiapkan makan, disiapkan minum, disambut seperti tamu mereka sendiri. Dan masjid ini menjadi salah satu tempat berkumpul. Pemirsa, setelah bertarung dalam Pilpres 2024, calon wakil presiden Mahfud MD mulai beraktivitas seperti biasa. Pagi tadi, mantan Menko Polhukam ini berolahraga dan juga menyapa para penggemarnya di kawasan GBK. Setelah bertarung dalam pemilihan presiden 2024, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali beraktivitas di depan publik. Pagi tadi, mantan Menko Polhukam ini tampak berolahraga pagi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Ditemani sejumlah asistennya, Mahfud berlari pagi dan mengaku sengaja berolahraga untuk menyiapkan fisik dan mentalnya untuk terus berjuang. Dalam kesempatan ini, Mahfud tampak menyapa dan melayani sejumlah penggemarnya yang meminta untuk berfoto bersama. Alhamdulillah sehat, kita harus menyiapkan fisik dan mental untuk terus berjuang demi Indonesia yang kita cintai. Seminggu sesudah pemungutan suara saya sengaja istirahat dulu karena 4 bulan berturut-turut siang malam pergi sampai babak belur rasanya badan ini. Nah sesudah itu saya di rumah seminggu dan ini udah hampir masuk ke minggu ketiga. Sejak minggu kedua awal saya sudah keluar, sudah ke kampus, sudah ke daerah, sudah ketemu beberapa orang yang ingin ketemu para relawan dan sekarang olahraga di tempat terbuka. Biasanya saya treadmill di rumah, ini sekarang kembali ke GBK. Rutin ya Prof? Untuk menunjukkan bahwa kehidupan harus berjalan dan perjuangan harus diteruskan.
Dalam Pilpres 2024, Mahfud yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo mendapat hasil yang kurang memuaskan. Berdasarkan data sementara, pasangan nomor urut 3 ini hanya mampu meraih suara 16% pemilih. Dari Jakarta, Leo Chandra, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam kunjungannya sebagai Menteri Pertahanan menyempatkan waktunya untuk makan bakso dan bernyanyi sambil berjoget di warung bakso Mang Ukam milik Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman di Jalan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ini disambut antusias ratusan warga Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Prabowo Subianto mendatangi Kota Cimahi untuk menikmati sajian makan bakso yang saat ini viral dan digandrungi masyarakat. Warung bakso Mang Ukam milik Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman usai melakukan kunjungan kerjanya sebagai Menhan di kawasan Bandung Raya. Prabowo kemudian didampingi oleh para tokoh Gerindra Jawa Barat, kemudian mantan Kapolda Jawa Barat sekaligus Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengajak Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dalam kunjungan kerjanya di Samarinda, Kalimantan Timur. Jokowi beserta rombongan pun menyapa masyarakat di sebuah pusat perbelanjaan. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan beberapa menteri kabinet lain menikmati alam bersama Presiden Joko Widodo di Big Mall Samarinda, Kalimantan Timur. Sambutan warga atas kehadiran Jokowi luar biasa. AHY mengaku senang diajak jalan bersama Jokowi, terlebih dirinya baru bergabung di kabinet. Masyarakat, tua muda, bahkan anak-anak menyambut kedatangan Jokowi dengan begitu antusias. Teriakan penuh kegembiraan membahana di lobi utama Big Mall. Bagi banyak pengunjung, momen itu merupakan kejutan yang tidak terduga. Senang banget. Saya dari tadi di seberang kan nggak ketemu. Baru di sini gitu. Apa yang mau disampaikan? Semoga sehat selalu ya Bapak. Terus pokoknya sehat selalu lah pokoknya ya. Sampai nanti nggak jadi presiden lagi nggak apa-apa. Yang penting sehat selalu. Agak excited, deg-degan juga, agak panik karena kajal-kajalan banget tadi ya, dempet-dempetan. Tapi alhamdulillah bersyukur banget sih karena bisa kebagian foto sama Bapak. Deg-degan banget, terus kayak nggak percaya yang di depan kita tuh ternyata Bapak Presiden. Lemes ini kayaknya Iya, lemes ini kayak getar banget. AHY merasa terpukau melihat sambutan warga atas kehadiran Jokowi. AHY menilai hal ini menunjukkan bahwa Jokowi seorang pemimpin yang dicintai dan dekat dengan rakyat. Bahkan selalu meluangkan waktu untuk menyapa rakyat. Dan tadi saya senang sekali bahwa Presiden Jokowi mengajak kami, termasuk saya yang baru bergabung di kabinet ini. Tadi saya baru dari DKN dan kemudian diajak ke mall dan begitu tiba itu luar biasa. Masyarakat, tua muda, anak-anak menyambut kehadiran Bapak Presiden Jokowi dengan begitu antusias. Semuanya ingin mendekat, ingin selfie. Dan sampai dengan makan pun tadi diajak makan bakso. Itu mereka ikut menyaksikan kita, tetapi juga tentunya ini menjadi kebahagiaan tersendiri karena tentunya ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dicintai rakyat, yang dekat dengan rakyat, dan rakyat juga ingin selalu dekat dengan pemimpinnya, dengan presidennya. Selain AHY, sejumlah pejabat lain juga ikut mengunjungi mall. Mereka juga ikut menyapa masyarakat bersama Presiden. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, rapat pleno penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 secara nasional oleh KPU memasuki hari ketiga. Rapat pleno dilaksanakan secara terbuka dan dimulai pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat di gedung KPU RI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaksanaan rapat pleno di hari ketiga ini dibagi dalam dua panel, yakni panel A dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian panel B dipimpin oleh Muhammad Afif selaku Komisioner KPU, beserta dihadiri oleh perwakilan dari 18 partai politik. Penghitungan suara dimulai dari rekapitulasi hasil perolehan suara luar negeri, di mana sudah 28 PPLN yang sudah berhasil dirampungkan oleh KPU RI. 7 PPLN di hari pertama dan 21 PPLN di hari kedua. Untuk mengetahui bagaimana jalannya rapat pleno di kantor KPU Pusat, saat ini yang sedang berlangsung ada rekan kami, Kurnia Amal yang akan mengabarkan secara langsung. Amal, apa yang bisa disampaikan informasi terbaru dari sana mengenai rapat pleno yang dilakukan KPU? Baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, 16 hari usai pemungutan suara dalam pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno rekapitulasi suara dan penetapan suara pemilu 2024 di gedung KPU Pusat di kawasan Jakarta Pusat sekitar pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tadi rapat dimulai sekitar pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat, di mana untuk mempercepat proses penghitungan suara sendiri dari pihak KPU ini membagi dua panel. Ada panel A dan juga panel B. Panel A sendiri ini dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari, di mana untuk saat ini memang untuk di panel A sendiri masih dilakukan perhitungan suara atau rekapitulasi dari PPLN Jeddah, di mana PPLN Jeddah seperti yang kita ketahui ini merupakan salah satu PPLN yang memiliki DPT yang cukup banyak. Dari tadi pagi pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat masih dilaksanakan untuk perhitungan suara atau rekapitulasi suara dari PPLN Jeddah. Sementara itu Sira Safira di panel B, di mana panel B ini sekarang ini sudah dihitung atau berhasil direkapitulasi dua PPLN, yakni dari PPLN Pakistan dan juga PPLN Afrika Selatan, di mana dari dua PPLN tersebut untuk pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini memimpin dalam perolehan suara tersebut. Adapun pemirsa dapat kami informasikan untuk panel B sendiri ini dipimpin oleh Muhammad Afif selaku komisioner dari KPU. Dan memang untuk proses penghitungan suara atau rekapitulasi suara ini saat ini memasuki hari ketiga, di mana untuk hari kedua kemarin sudah dilakukan ada sekitar 28 PPLN. Di hari pertama ada 7 PPLN yang sudah direkapitulasi, sementara di hari kedua kemarin ada 21 PPLN yang sudah dirampung melakukan rekapitulasi di 28 PPLN. Untuk 2 hari yang lalu, pasangan Prabowo Gibran unggul di 16 PPLN, kemudian disusul oleh Anies Muhaimin Iskandar ini di 6 PPLN, kemudian untuk di selanjutnya ada Ganjar Mahfud unggul di 6 PPLN. Dan untuk proses rekapitulasi dan juga penetapan suara ini dilakukan hingga tanggal 20 Maret 2024 yang akan datang, memang dimulai dari penghitungan suara di PPLN di luar negeri. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari KPU, kembali ke Anda di studio, Sira. Kurnia Amal, informasi langsung dari kantor KPU Pusat Jakarta. Pemirsa, meski belum resmi diajukan dukungan untuk Ridwan Kamil maju dalam kontestasi pilkada di Provinsi DKI Jakarta terus berdatangan. Informasi ya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Pemilu. Meski belum resmi diajukan dukungan untuk Ridwan Kamil agar maju dalam kontestasi pilkada di Provinsi DKI Jakarta terus berdatangan. Bukan hanya dari Partai Golkar saja sebagai partai asalnya, politisi Partai Gerindra juga merespon positif niat RK untuk menjadi Gubernur Jakarta.
Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah baliho Maugub Jakarta, padahal bukan. Sempat bikin heboh, menyusul baliho Ridwan Kamil akan OTW ke Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya memberi klarifikasi. Baliho yang tadinya disalahartikan sebagai langkah untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta ternyata adalah promosi untuk produk perawatan kulit. Saya ingin menanggapi. Padahal hadirnya baliho ini sempat memicu perang komentar di media sosial antara RK dengan politisi Nasdem Ahmad Syahroni yang berniat maju di Pilkada DKI. Meski belum mengonfirmasi akan maju di Pilkada DKI, beberapa politisi asal Jawa Barat justru merespons positif majunya Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Kalau saya prinsip dasarnya itu, tetapi yang paling penting adalah semakin banyak tokoh Jawa Barat yang memiliki peran-peran kunci penting di tingkat nasional, ini memberikan ruang bagi kita semua untuk sama-sama memberikan pengabdian pada bangsa melalui wilayah kita masing-masing. Jika ada peluang berarti mendoakan, Pak? Ya? Jika ada peluang di DKI mendoakan, Pak? Harus saling mendoakan. Kita doakan Pak RK mendapat yang terbaik dalam segala hal. Kalau saya mendoakan siapapun juga yang jelas harus betul-betul terlibat untuk rakyat daerahnya, secara khusus dan umumnya Indonesia. Tapi udah cocok di DKI? Ya. Udah cocok di DKI? Ya nanti kan yang beli rakyat tadi. Oh, siap. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku telah menyiapkan nama Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Saya ingin menanggapi. Simulasi program makan siang gratis Prabowo Gibran digelar di SMP Negeri 2, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam simulasi makan siang gratis yang dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini, tersaji 4 menu makanan yang disediakan mulai dari nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan juga siomay. Simulasi program makan siang gratis Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran digelar di SMP Negeri 2, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Dalam simulasi program makanan gratis yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini melibatkan 4 kelas siswa di SMP Negeri 2 Curug. Terdapat 4 menu yang disediakan dalam program makan siang gratis ini. Erlangga Hartarto mengatakan untuk anggaran program makan siang gratis ditetapkan anggaran sebesar Rp15.000 di luar program susu gratis. Meski sudah disiapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025, namun untuk simulasi ini dibiayai pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Erlangga menyebut setelah dilakukan simulasi, menu yang disediakan cocok dan disukai anak-anak. Kandungan gizinya pun sudah terpenuhi untuk perkembangan anak. Dari Tangerang, Banten, Kusnaedi, TV One mengabarkan. Kepolisian mengerahkan sebanyak 2.000 personil gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di sekitar DPR RI hari ini. Masa dari berbagai elemen ini datang sebelum sholat Jumat digelar. Mereka menggelar aksi di depan gedung MPR DPR.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan siap untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di sejumlah titik di sekitar MPR DPR. Susatyo juga menerangkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR akan diberlakukan situasional melihat kondisi di lapangan. Bila mana masa mengganggu, maka lalu lintas yang mengarah ke gedung DPR RI akan dialihkan dan akses pintu keluar tol Selipi akan ditutup sementara. Harapan partai-partai kecil untuk bisa menempatkan wakilnya dari pemilu 2024 kandas. Pasalnya, penghapusan ambang batas parlemen baru bisa efektif pada pemilu 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menerima sebagian dari gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang ketetapan ambang batas partai politik untuk menempatkan wakilnya di DPR RI. Saat ini, Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa partai yang berhak menempatkan wakilnya di DPR RI harus memiliki suara sah sebesar minimal 4% dari total suara sah. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyebutkan bahwa aturan ambang batas 4% dinilai tidak konstitusional secara bersyarat dan akan mulai berlaku pada 2029. Dua, menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa putusan MK untuk menghapus ambang batas partai politik untuk masuk ke DPR RI sebesar 4% belum bisa langsung diterapkan. Putusan ini harus diikuti dengan aturan hukum yang baru dan baru bisa berlaku di 2029. Sebelum pemilu 2029, ya artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan, diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti nol juga, ya. Tapi dia menghapus lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029 tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang, nggak bisa. Mahkamah Konstitusi telah memutus untuk menghapus ambang batas partai politik sebesar 4% untuk masuk ke DPR RI. Hal ini membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Lalu bagaimana tanggapan warga tentang masuknya partai-partai kecil di DPR RI ini? Berikut liputan reporter Fatima Albar dan juru kamera Gofur. Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi baru saja menghapus ambang batas parlemen 4%. Ada beberapa hal mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan hal itu. Salah satunya memang dirasa banyak suara yang terbuang dan tidak pro ke masyarakat. Nah, namun apa reaksi masyarakat terhadap putusan tersebut? Kita akan coba tanyakan langsung pemirsa. Kita akan tanyakan bagaimana pandangan masyarakat mengenai putusan MK tersebut. Coba kita tanya dengan Mas siapa? Farhan. Mas Farhan udah tahu belum sih beberapa waktu terakhir Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas 4%? Tanggapannya seperti apa? Oke, sudah tahu sih. Kalau menurut saya setuju dengan pendapat itu karena bisa membantu parlemen-parlemen atau calon-calon yang sebenarnya dia ini punya suara yang banyak
tapi dari partai tersebut tidak mencukupi suaranya. Maka dari itu, ya saya setuju dengan pandangan itu, dengan pendapat itu. Berarti setuju karena memang dirasa ada banyak caleg-caleg yang mampu masuk ke parlemen tanpa harus di partai tertentu gitu? Iya, iya. Tapi dari sisi demokrasinya udah pas belum sih Mas, kira-kira menurut Mas pandangan sendiri? Sisi demokrasinya Udah cukup pas ya? udah cukup pas sih. Berarti harapan ke depannya ini akan diputus tahun 2029 akan mendukung tidak ada batas 4% atau ya at least 2% gitu. Bagaimana Mas? Atau tidak sama sekali? Iya, mendukung. Terima kasih Mas. Nah, itu pemirsa salah satu masyarakat di sini yang setuju dengan penghapusannya ambang batas parlemen 4%. Saya mau cari tahu lagi nih, mungkinkah ada yang berbeda pendapatnya dengan Mas tadi? Kita coba tanyakan lagi. Misi Mas boleh numpang sebentar dengan Mas siapa? Dengan Mas Abrar. Ya. Udah tahu belum? Mahkamah Konstitusi baru saja menghapus ambang batas parlemen 4%. Tanggapannya seperti apa? Baru banget tahu sih. Jadi kalau dari saya ya memang belum memahami secara langsung gitu, belum baca lagi. Cuma untuk saat ini masih cenderung menolak sih, karena kita tahu kan bahwa banyak sekali partai politik yang ikut juga dan perlu adanya seleksi untuk nantinya partai-partai ini memang benar-benar partai yang berkualitas gitu, yang bisa masuk ke DPR agar bisa nantinya menyerap aspirasi rakyat. Mungkin kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi tidak setuju karena memang harusnya partai politik ini rodanya sudah berjalan gitu? Ya, kalau dari saya kayak gitu. Berarti nanti jika putusan ini dilanjutkan, harapannya seperti apa Mas? Harapannya mungkin bisa dipertimbangkan lagi agar... Berarti tetap setuju 4% ya Mas? Tetap setuju 4% gitu. Terima kasih Mas waktunya. Yaitu pemirsa memang pro kontra atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada yang setuju, ada pun yang tidak. Namun bagaimana pemirsa, kita kembalikan ke Anda. Dari Jakarta, Fatima Alvar, Kofur, TV One mengabarkan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi mulai dilakukan di tingkat kabupaten kota di sejumlah daerah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi mulai dilakukan di tingkat kabupaten kota di sejumlah daerah. Pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kabupaten di Mamuju, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan dan terpaksa ditunda. Pleno terbuka rekapitulasi suara di KPU Mamuju untuk pembacaan hasil D1 PPK Kecamatan Balak-Balakang diwarnai protes sejumlah saksi. Protes dilakukan akibat diduga ada penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kepulauan Balak-Balakang. Selain itu, pihak KPU melarang saksi untuk mendekat kotak penyimpanan D1 hasil. Sementara saksi ngotot harus mendekat. Akibatnya, suasana langsung diwarnai kericuhan. Akibat ada protes, akhirnya semua saksi diizinkan mendekat. Namun saksi kembali protes karena kotak plastik penyimpanan D1 hasil rusak segelnya. Agar kericuhan tidak berlarut, akhirnya pleno terbuka ditunda keesokan harinya. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ketua DPRD Bolaang Mongondo yang juga sebagai saksi Partai PDI Perjuangan nyaris diusir oleh komisioner KPU karena protes atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan anggota KPPS pada saat pemungutan suara. Ketua KPU Bolaang Mongondo, Afif Zuhri mengaku apa yang menjadi keberatan saksi harusnya dibahas bersama Bawaslu agar tidak mengganggu jalannya pleno di tingkat KPU. Meskipun proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sempat memanas, namun bisa berjalan aman dan lancar dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang, Jawa Tengah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 mulai 29 Februari hingga 4 Maret 2024. Rekapitulasi tingkat kota ini merupakan tahap mensinkronkan data perolehan suara sebelum akhirnya dikirim ke KPU tingkat provinsi. Sementara itu, guna mengantisipasi adanya gangguan kesehatan, petugas rekapitulasi Pemkot Semarang telah menyiapkan posko kesehatan di lokasi. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, hari ini tengah berlangsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Makassar pada pemilu 2024. Untuk mengetahui perkembangan terkini, telah bergabung bersama kami reporter Firda Jumardi. Firda, bagaimana dengan saat ini rapat pleno terbuka di sana? Ya, saya Safira dan juga pemirsa, hari ini sekarang telah berlangsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kota Makassar pada pemilu 2024 yang tepatnya dilaksanakan di Jalan Boulevard atau lebih tepatnya ini di Hotel Grand Asia yang telah dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Makassar. Dan kemudian tadi ini berlanjut dari pembacaan rekapitulasi mulai dari DPD RI, kemudian juga DPR Provinsi, DPR Kota Makassar, dan juga tadi terlihat ini DPR RI. Dan pemirsa, ini di setiap kecamatan akan membacakan rekapitulasi mereka, di mana tadi ini dimulai dari Kecamatan Sangkarang, yang di hari ini memang akan ada 4 kecamatan yang membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan mereka di depan KPU Kota Makassar. Dan pemirsa, selanjutnya kecamatan-kecamatan berikutnya ini akan terus berlangsung pada tanggal 5 Maret 2024 mendatang dan akan terus berlanjut. Dalam prosesnya juga kecamatan yang pertama tadi ini pada saat Kecamatan Sangkarang membacakan rekapitulasi dimulai dengan pembukaan segel dari kotak di mana itu berisi surat suara dan juga dilanjutkan dengan pembacaan yang disaksikan oleh para saksi, kemudian juga Panwascam dan juga terlihat Bawaslu Kota Makassar. Dan pemirsa, untuk saya gambarkan, rapat pleno sampai saat ini masih kondusif dan juga terlihat ada pengamanan dari kepolisian yang turut menertibkan proses dari ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, di Kota Makassar sendiri ini 9 dari 15 kecamatan telah menyelesaikan rekapitulasi suara, namun ada 6 kecamatan yang belum menyelesaikan rekapnya. Dan menurut dari pihak KPU Kota Makassar sendiri ini ada beberapa kendala yang membuat mereka sampai hari ini belum menyelesaikan rekapnya. Dan KPU Kota Makassar ini juga menegaskan jika sampai besok ini rekap di tingkat kecamatan belum juga usai, maka KPU Kota Makassar akan langsung mengambil alih. Demikian informasi yang saya dapatkan. Kembali ke Jakarta. Baik, Firda Jumardi, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan kantor presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan kantor presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut kini telah mencapai 74%. Presiden Jokowi beserta rombongan mengunjungi ibu kota negara di Kalimantan Timur untuk meninjau perkembangan pembangunan kantor presiden di kawasan IKN. Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, mengungkapkan ke Presiden pembangunan struktur bangunan utama telah selesai dan saat ini tengah fokus ke pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari dulu sudah hampir final. Kantor presiden baru ini diharapkan menjadi ikon ibu kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah kota Nusantara. Diharapkan kantor presiden di IKN bisa selesai dan berfungsi pada Juni 2024 untuk digunakan dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Seorang anggota panitia pemungutan suara Desa Tanjung Menang, Mesuji, Lampung ditemukan tewas mengenaskan di tempat tidur. Warga Kompleks Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya, Mesuji, Lampung digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di kamar rumah dinas Sekolah Dasar Negeri 8 Mesuji, Lampung dengan kondisi mengenaskan. Seorang wanita guru honorer Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya, Mesuji ini yang juga tercatat sebagai anggota panitia pemungutan suara Desa Tanjung Menang, Mesuji, tergeletak di atas ranjang dengan bersimbah darah.
Polisi dari Polsek Tanjung Raya dan tim Inafis Polres Mesuji langsung mendatangi lokasi kejadian. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum RBC Mesuji guna untuk divisum. Seorang saksi yang diduga menjadi korban kekerasan caleg DPRD Kota Bekasi menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saksi terpaksa melanjutkan kasus yang menimpanya karena merasa dipermalukan di muka umum. Didampingi rekannya, Nur Amalia Nasution mendatangi ruang reskrim Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan guna kelengkapan keterangan terkait kasus dugaan kekerasan yang menimpanya. Kepada awak media, Nur Amalia mengungkap bahwa dirinya terpaksa melanjutkan kasus kekerasan yang menimpanya ke ranah hukum karena merasa telah dipermalukan di depan umum. Tak hanya itu, dirinya juga mendapat tindakan kekerasan berupa tamparan di pipi. Korban menceritakan poin utama dalam kericuhan tersebut dikarenakan sosok caleg bernama Raden Eko memaksa agar diberikan papan nama supaya bisa memasuki ruang rekapitulasi. Ya kan dia sudah mempermalukan saya ya depan umum. Dia juga melakukan kekerasan ke saya ya. Dan harusnya itu nggak dia lakukan. Kita juga sebenarnya membawa nama partai juga kita malu ya sebenarnya. Cuman yang tindakan yang dia lakukan itu tidak bisa dibenarkan juga kan ya Mas. Nur Amalia menegaskan dirinya akan tetap melanjutkan kasus ini dan agar segera diproses meski sosok Raden Eko merupakan mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Maria Segaf akan hadir menemani Anda dalam program Ragam Perkara. Terima kasih, sampai jumpa.